Sejak internet ditemukan, terdapat banyak perubahan. Banyak hal positif yang dapat dilakukan dengan lebih mudah, seperti bekerja, kegiatan belajar mengajar, dan bahkan peningkatan ekonomi. Komunikasi digital membuat sesuatu menjadi lebih efisien dan teratur, bahkan mungkin lintas negara dan budaya. Kecanggihan teknologi membuat kita yang cakap digital harusnya lebih melek digital. Namun, kecanggihan dunia digital juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan kejahatan. Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara terbesar nomor 2 dalam peningkatan penggunaan internet setelah India. Dan kejahatan digital di Indonesia pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Semakin meningkatnya jumlah penggunaan internet, membuat bergesernya kejahatan dari dunia nyata menuju dunia digital. Salah satu bentuk kejahatan di dunia digital adalah penipuan online. Bahkan, e-commerce terpercaya pun masih tak luput dari kejahatan. Walaupun sistem yang berlaku sudah berupaya meminimalisir terjadinya kejahatan. Menurut salah satu dosen Staindo Jakarta, Sultan Takdir Alisabana MSOS, biasanya para penipu akan menyerang psikis target dengan nada bicara yang cepat dan buru-buru, sehingga target tidak memiliki kesempatan untuk berpikir bahwa itu adalah penipuan. Kenali modusnya. Nah, di sini adalah social engineering. Ini yang paling tadi saya sempat bahas via telepon ataupun SMS ya. Social engineering ini yang paling mengerikan sebenarnya. Kalau kita berbicara di telepon itu mereka biasanya menyampaikan dengan ini ciri-cirinya ya. Nadanya ditinggikan, speednya mereka cepat, entah itu pengaruh psikologis karena mereka deg-degan, atau itu cara mereka untuk mempengaruhi psikologis mereka, ya, psikologis korbannya, untuk seolah-olah ini beneran dan ini harus butuh waktu cepat, gitu ya. Itu biasanya yang mereka lakukan kalau kita via telepon, ya, atau kadang via SMS terlebih dahulu, kemudian dikonfirmasi di telepon, rapi sekali mereka, tapi rata-rata banyak yang terkena itu Di dalam kehidupan dunia digital, akan meninggalkan jejak-jejak dan riwayat yang itu akan berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Karena jejak-jejak digital adalah hal yang sangat sulit dihapus, sehingga penting memperhatikan etika digital. Kebenaran informasi adalah satu hal yang paling penting dalam berhubungan dengan dunia digital. Pendidikan digital juga perlu dilakukan sejak dini, karena banyak remaja yang ingin mencari jati dirinya dengan membuat konten viral yang sebenarnya itu membahayakan. Mario Antonius Birawa PhD, salah seorang dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta, pernah menyampaikan di dalam sebuah seminar digital bahwa seharusnya anak-anak pun perlu didampingi untuk menggunakan dunia digital. Baiknya adalah bagaimana pada situasi sekarang kita berhadapan dengan dunia digital. Literasi digital mesti digalakkan. Anak-anak harus didampingi terus-menerus, terutama pada situasi pandemi ini, di mana mereka dekat banget dengan gadget. Ya, memang nggak terhindarkan lagi, tapi harus kita dampingi bagaimana supaya mereka selamat. Ya. Nah, fase pendampingan itu antara lain sejak bayi. Ya. Dan saya fokus kepada anak-anak yang sudah mulai memegang gadgetnya sendiri, secara mandiri, dan seringkali kita lepas. Hati-hati ya, anak usia 7 tahun sampai 11 tahun. Dan remaja tadi, ya, remaja yang seperti yang dialami 13 tahun, mestinya tidak terjadi kalau kita dampingi. Beri penekanan fungsi media digital untuk aktivitas yang produktif, positif, ya. Buat mereka peduli pada orang lain, ya, dengan partisipasi sosial. Ajarkan mereka membentuk kepribadian yang baik, ya, untuk kepentingan sekarang dan juga masa depannya. Sebelumnya, penting bagi kita untuk menjaga diri dengan berpikir kritis sebelum bertindak di dunia digital. Selain itu, kita juga harus mengenal istilah digital safety untuk menjaga agar tetap aman berada di dunia digital. Digital safety berkaitan dengan identitas kita di dunia digital. Menurut salah seorang digital marketer, Eko Sugiono, pentingnya menjaga privasi terutama berkaitan dengan identitas harus diperhatikan. Kita harus waspada. Jadi benar-benar kadang-kadang kita habis makan, minum sambil wifi-an, tahu-tahu ditutup saja lupa padahal kita habis login
di akun-akun yang penting. Kita lupa lah, ini kadang-kadang bisa data kita itu bisa diambil, ada software ada tertentu yang bisa menyedot data-data yang terbuka seperti itu. Nah, ini kita harus waspada. Kemudian itu tadi tautan-tautan phishing tadi, tautan-tautan yang memancing kita untuk mengklik, memancing kita untuk mengisi data, memancing kita untuk berbuat sesuatu yang diinginkan mereka. Nah, ini dengan tujuan mereka adalah untuk mencuri data-data kita. Kita harus waspada dengan cara apa? Berpikir. Yang banyak saat ini adalah sering ini prakerja tahap ketiga dibuka kembali gitu, dikasih link. Nah, ternyata linknya .info, linknya .xyz. Nah, seperti itu. Tapi kadang tidak berpikir karena kebutuhan, karena apa, langsung diklik. Nah, itu. Bocornya data pribadi di dunia digital kadang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah untuk melakukan pinjaman online. Modus pinjaman online biasanya mengambil seluruh data yang ada di handphone, sehingga mereka bisa menagih kepada orang-orang yang berada di daftar kontak. Salah seorang pegiat digital culture dan juga seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta, Dr. Nugrahaini Prananingrum MSI, pernah menyampaikan dalam sebuah seminar digital bahwa pentingnya menjaga privasi di dunia digital juga perlu diperhatikan, karena bisa jadi data kita digunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online. Padahal, kita tidak pernah meminjam sama sekali, tetapi kita yang terkena tagihan. Intinya, untuk menghadapi ini semua ya, sebetulnya kalau kita nggak pernah berhubungan dengan pinjol, kita juga harus memperhatikan privasi data diri. Kadang orang datanya dimanfaatkan gitu loh, orang lain. Karena kebetulan pernah nggak sengaja ngirim KTP-nya atau apa gitu. Nah, inilah bukti-bukti seperti itu kadang dipergunakan oleh orang juga, entah mungkin teman atau kenalan atau siapapun juga mempergunakan identitas itu untuk meminjam dana. Padahal kita nggak pernah meminjam sama sekali. Nah, identitas seperti email atau password email, nomor HP, kemudian catatan kesehatan, kondisi keuangan, misalnya kalau kita dapat SMS ya, menyatakan menang sesuatu gitu, kemudian tolong sebutkan atau memasukkan data-data pribadi kita ya, kita harus hati-hati juga. Kemudian pekerjaan ya, kita biasa nge-tag-in location-nya di mana, pendidikan ya, kemudian keluarga, dokumen-dokumen keluarga gitu, seperti kartu keluarga, terus kemudian akte kelahiran, KTP, dan lain-lain itu juga jangan sampai terunggah di publik. Namun, apabila Anda menjadi korban penipuan atau kejahatan di dunia digital, Sultan Takdir Ali Sabana M.Sos pernah memberikan tips berkaitan dengan itu. Ya, cek rekeningnya, yakin atau tidak bahwa itu penipuan atau tidak, buka di sini. Periksa rekening atau bisa melaporkan rekening ketika Anda sudah terlanjur transfer, lapor bisa melalui cekrekening.id. Ini punya Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Nah, seperti ini memang programnya dari Kominfo, ya kebetulan juga ini penyelenggaranya juga Kominfo, karena sempat beberapa minggu yang lalu saya sempat mewawancarai dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, pihaknya menjelaskan tentang cekrekening.id. Ini sejak tahun 2020 sih sebenarnya. Nah, bisa juga setelah dilaporkan ke pihak Kominfo tadi, bisa dilaporkan ke patroli siber. Ini bisa dilaporkan di sini. Entah itu kejahatan siber berupa cyberbullying, kemudian hate speech, banyak hal lainnya yang terjadi, pelanggaran hukum yang terjadi di dunia siber bisa dilaporkan di sini, termasuk penipuan belanja online ataupun penipuan pengambilan akses data kita. Ya, laporkan, jangan takut. Dan bisa juga melakukan sambungan telepon ke layanan 110. Ini layanan baru dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini kebetulan saya memang bekerja di Mabes Polri, bukan saya promo program mereka, tapi ini memang bermanfaat ya, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, sahabat literasi digital. Ini semudah Anda memesan pizza begitu ya. Jadi kayak 911-nya di Amerika Serikat. Anda tinggal telepon, kemudian ketika mereka meminta Anda mengirimkan buktinya, entah itu melalui WhatsApp ataupun email, silakan buktinya
bukti percakapannya, entah itu rekamannya atau videonya atau gambar screenshot chattingannya, screenshot akunnya, kemudian barang yang akan dibeli, jumlah uang yang ditransfer, nomor rekeningnya Anda bisa laporkan juga. Jadi saya sarankan Anda melaporkan ke tiga-tiganya. Kenapa? Karena ini akan membantu para kepolisian melacak, karena dari rekeningnya bisa dilacak, dari nomor teleponnya pun juga bisa dilacak posisi dia ada di mana. Keamanan data pribadi memang sangat penting, sehingga ketika kita berada di dunia digital, tetap harus menjaga privasi kita seperti dalam hal pekerjaan, alamat, dan sebagainya. Kita juga harus tetap menjaga digital safety agar data kita tidak digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan.